Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadin Abdul Latif, Magister Komputer. Saya merupakan dosen pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak, program sarjana, Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Pada proses perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT 2025. Pada kesempatan ini saya akan memulai dengan penyampaian RPS atau Rencana Pembelajaran Semester terkait dengan mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep, teknik, dan teknologi keamanan komputer dan jaringan dari ancaman dan serangan. Cakupan pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari konsep keamanan komputer dan jaringan, serta ancaman dan kerentanannya, kriptografi, autentikasi dan kontrol akses, analisis kerentanan, firewall, keamanan protokol jaringan, deteksi intrusi, dan penetration testing. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami potensi resiko dan menerapkan solusi keamanan dalam lingkungan komputer dan jaringan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS adalah SKS praktikum dan 1 SKS adalah SKS teori. Bahasa pengantar pada perkuliahan ini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran itu mengacu kepada CPL Prodi. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL kedua, menguasai pengetahuan dan konsep dasar ilmu rekayasa perangkat lunak. Kemudian CPL ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL keempat, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis ancaman keamanan serta menerapkan keamanan pada komputer dan jaringan dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mempresentasikan dengan sikap bertanggung jawab. Pada pembelajaran semester ini, adapun beberapa materi yang dibahas, yaitu pertama, pengantar keamanan komputer dan jaringan, kedua, model ancaman, kerentanan, dan kebijakan keamanan, ketiga adalah kriptografi, keempat, autentikasi dan kontrol akses, kelima, firewall, keenam, keamanan protokol jaringan, ketujuh, deteksi intrusi atau deteksi intrusi, dan kedelapan adalah penetration testing, yaitu menguji sebuah sistem. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dua bentuk, yaitu referensi utama dan referensi pendukung, di mana referensi utama itu menggunakan Cryptography and Network Security oleh Stallings, kemudian Network Security Private Communication in Public World itu dari Kaufman, dan Introduction to Computer Security dari Goodrich. Kemudian untuk referensi pendukung, yaitu menggunakan penelitian saya sendiri bersama rekan-rekan, yaitu terkait dengan implementation of port knocking with telegram notification to protect against scanner vulnerability. Kemudian pendukung lainnya yaitu OASP Foundation dan Kali Linux. Mata kuliah keamanan komputer dan jaringan ini merupakan mata kuliah yang memiliki syarat untuk bisa berada di dalamnya, itu pertama, harus lulus mata kuliah jaringan komputer, mata kuliah pengantar sistem operasi, dan mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini terdiri dari
16 kali pertemuan, di antaranya 14 pertemuan merupakan pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan merupakan UTS dan UAS. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bentuk asesmen atau penilaian dari mata kuliah ini, yaitu mencakup kuis, tugas, dan absensi 35%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 35%. Bentuk UTS dan UAS dalam bentuk proyek. Kemudian penilaiannya itu mengacu kepada rubrik penilaian proyek. Itu terdiri dari mahasiswa melakukan analisis kerentanan dan menguji keamanan serta mampu menjelaskan proses dilakukan. Kemudian mahasiswa melakukan analisis kerentanan dan menguji keamanan sistem namun tidak dapat menjelaskan proses yang dilakukannya. Ketiga, mahasiswa hanya melakukan analisis kerentanan pada target. Keempat, mahasiswa hanya melakukan instalasi virtual lab pengujian. Yang kelima itu mahasiswa tidak mengerjakan proyek sama sekali. Cukup sekian penyampaian deskripsi mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Selanjutnya kita akan beralih kepada proses pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Jadi saat ini kita akan mempelajari terkait dengan keamanan komputer dan jaringan pada semester 8. Jadi untuk bisa masuk ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dapat keberkahan ilmu dari apa yang kita pelajari. Maka dari itu, mari kita berdoa dengan cara kita masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut untuk pembahasan pertama, yaitu terkait dengan pengantar keamanan komputer dan jaringan. Jadi ini merupakan sebuah pembahasan awal supaya kedepannya itu Anda bisa memahami lagi pembahasan di tingkat tingginya, yaitu untuk mata kuliah ini capaian yang harus Anda capai dari keseluruhan pertemuan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis ancaman keamanan serta menerapkan keamanan pada komputer dan jaringan dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mempresentasikan dengan sikap yang tanggung jawab. Kemudian pada pertemuan ini ada juga capaiannya atau tujuan dari pembelajaran, yaitu memahami definisi keamanan komputer, jaringan, dan informasi. Kemudian memahami prinsip dasar keamanan dengan konsep CIA triad. Kemudian mengidentifikasi jenis ancaman dan serangan. Selanjutnya menyadari pentingnya keamanan dalam sistem. Jadi itu tujuan yang kita pelajari pada bab atau pertemuan ini. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa topik yang perlu kita bahas. Yang pertama, definisi terkait dengan keamanan dan jaringan itu sendiri, kemudian prinsip dasar keamanan informasi, ancaman dalam keamanan, jenis-jenis serangan, kemudian peran keamanan dalam dunia nyata, dan landscape keamanan cyber saat ini. Jadi ini topik yang akan kita bahas terkait dengan pertemuan hari ini. Nah, oke, kita masuk ke definisi. Ya, sebenarnya keamanan itu ada di 3 bagian, yaitu komputer, jaringan, dan informasi. Jadi untuk keamanan komputer adalah bentuk upaya untuk melindungi sistem komputer dari pencurian, kerusakan, atau gangguan. Ini yang komputer. Kemudian yang keamanan jaringan itu perlindungan terhadap infrastruktur jaringan dari akses, modifikasi, atau penghancuran tidak sah. Kemudian terkait dengan keamanan informasi, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Itu berdasarkan definisi. Jadi kalau kita analogikan dari definisi ini,
Kalau keamanan komputer itu yaitu berupa, kita analogikan itu keamanan rumah. Keamanan rumah, pintunya menggunakan kunci seperti apa, kemudian jendelanya bentuknya seperti apa, apakah ada keamanan tambahan atau tidak, itu terkait dengan komputer. Sama seperti rumah. Sedangkan kalau keamanan jaringan itu sama terkait dengan keamanan kondisi jalan. Sama. Anda, Mas Fikri, ya contohnya, perjalanan dari rumah ke kampus, kita melewati jalan. Apa yang perlu kita amankan? Kendaraannya, kemudian penggunaan jalannya, kemudian aksesoris dalam berkendara dan sebagainya. Itu bentuk keamanan. Kemudian keamanan informasi, yaitu isi di dalam rumah. Contohnya seperti kita sebagai penghuni ataupun harta benda yang kita miliki. Jadi dalam lalu lintas tadi itu ada data dan informasi, yaitu kita yang menggunakan kendaraan, kemudian di dalam rumah juga tadi itu ada penghuni di dalamnya serta harta bendanya yang perlu dijaga. Jadi itu analogi dari keamanan. Sampai di sini bisa dipahami dulu terkait dengan definisi. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita masuk ke prinsip dasar keamanan sistem informasi dengan konsep CIA triad. Itu ada yang namanya itu confidentiality atau kerahasiaan. Sederhana itu kerahasiaan. Jadi data itu perlu dirahasiakan. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara bentuk yang namanya itu enkripsi atau penguncian, supaya tidak sembarang orang bisa mengakses data tersebut atau informasi. Sedangkan kalau integrity ini menjamin bahwa data tidak bisa diubah. Jadi sebenarnya data itu punya data lagi, atau data itu punya metadatanya. Jadi setiap data itu punya identitas ciri khas tersendiri. Biasanya itu banyak yang menggunakan nama itu SH1 atau hash, nilai hash. Sedikit saja ada perubahan pada sebuah data, maka berubah juga nilai hashnya. Jadi nilai hash ini menjadi patokan integritas data itu. Atau juga dalam bentuk log. Siapa sih yang mengubah data ini? Ada historinya, lognya. Kemudian availability, yaitu ketersediaan. Informasi ini pastinya itu harus dapat diakses. Itu berbagai macam upaya untuk informasi itu bisa diakses dengan cara ada sistem backupnya. Salah satunya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ancaman dalam keamanan sebuah sistem ataupun cyber juga. Itu apa nama itu? Malware. Malware sebenarnya itu banyak sekali jenisnya. Yang bisa kita rangkum adalah virus, worm, kemudian trojan dan ransomware. Kemudian phishing and social engineering. Authorized access. Itu terkait peretasan, kemudian serangan DOS ataupun DDoS. Kemudian insider threats, ancaman dari dalam organisasi. Ini selain dari ini masih banyak lagi serangan-serangan terkait dengan serangan terhadap sistem. Oke, ada yang tahu virus, worm, trojan, dan ransomware? Apa itu? Apakah pengen tahu? Oke, sedikit saya jelaskan. Virus sebenarnya sama-sama bentuknya itu virus. Cuman ada perbedaan dari tujuannya masing-masing. Kayak virus ini, dia untuk bisa menginjeksi atau menjakiti komputer itu dengan cara dia harus dibantu oleh manusia untuk mengeksekusi. Biasanya itu dia nempel pada beberapa file. Jadi kalau dijalankan file tersebut, dia ikut jalan. Kalau worm itu, dia tanpa perlu bantuan manusia. Kalau sudah masuk di komputer itu, dia sudah bisa menyebar. Kemudian, sedangkan di
Trojan juga itu dia butuh, cuman bentuk Trojan ini dia menyerupai bentuk seolah-olah file atau aplikasi yang biasa kita gunakan. Kemudian ransomware itu tujuannya itu dia untuk mengunci sebuah sistem supaya tujuan akhirnya itu nanti dia minta tebusan. Dia minta tebusan. Biasanya itu pakainya itu Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sama. Oke, silakan. Jadi tadi Bapak sampaikan ada 4 jenis malware ya, ada virus, worm, trojan, dan ransomware. Ya. Dari keempat itu mana kira-kira dari yang agak susah itu atau yang paling gampang di apa istilahnya? Kalau misalkan terjadi Diatasi gitu ya? Nah, diatasi. Gimana Pak? Gimana? Yang paling gampang itu biasanya itu virus. Sedangkan yang paling susah itu ransomware. Jadi banyak kasus di negara kita ini, di Indonesia ini, beberapa instansi-instansi penting itu dia terjangkit ransomware, sehingga harus ada tebusan dulu, sistem tebus dulu. Dan beberapa diantaranya itu menebus. Jadi mereka bukan membersihkan sendiri, tapi melainkan dengan cara menebus, sehingga password itu dikasih untuk membuka sistem. Saya dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ya. Atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Nah, jenis serangan lagi. Jadi ada yang nama itu pasif, aktif, insider, dan zero day. Jadi pasif itu kita tidak perlu aktivitas yang banyak. Contohnya itu monitoring, cukup ngejalanin satu script, kita tinggal monitoring aja. Kemudian sedangkan yang aktif ini kita harus punya berbagai cara di dalam itu, kayak nyerang di DOS, kita mengirim request dalam jumlah yang banyak. Misalnya dari satu komputer A, B, C, dan sebagainya. Itu lebih aktif dibandingkan yang hanya monitoring. Atau MITM, itu dengan cara dia mengubah informasi ketika data dikirim. Sedangkan yang insider attack ini itu dari dalam, bisa saja dari pegawai. Karena pegawai kurang paham terkait dengan teknologi, atau mungkin pegawai yang memang sifatnya itu mata-mata, yang bisa membocorkan informasi. Kemudian zero day attack ini biasanya itu serangan-serangan yang baru bermunculan dengan teknik dan teknologi yang terbaru. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya peran keamanan dalam dunia nyata. Terkait dengan ini, contoh kasus itu ada kebocoran, serangan ransomware terhadap rumah sakit. Ini kita bisa lihat berita-beritanya. Nah, ini beberapa berita yang saya rangkum, sebagian kecil ya, yang kita rangkum. Bocor data akun Tokopedia, kebocoran data di sisi e-commerce. Kemudian rumah sakit terinjek ransomware WannaCry. Kemudian Bank BRI juga kena ransomware juga, data kebobol, dikunci sistemnya. Jadi ini beberapa kejadian-kejadian yang sudah dialami di sekitar kita. Oke, bisa dipahami ya? Ini beberapa serangan. Mungkin bagi yang sudah nonton berita mungkin atau baca berita, mungkin ini yang sering berseliweran terkait dengan keamanan-keamanan itu. Apalagi bank itu banyak uangnya, sehingga menjadi target. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian landscape keamanan cyber saat ini. Saat ini keamanan itu terus berkembang. Begitupun juga dengan kejahatan yang menargetkan keamanan itu terus berkembang. Sekarang sudah
beralih ke yang namanya itu AI. Mereka menggunakan AI untuk melakukan penyerangan. Tinggal cari skrip di ChatGPT mungkin atau beberapa AI lain, cari skrip. Kemudian ancaman terhadap Internet of Things. Di era sekarang ini sebagian besar perangkat kita itu sudah terkonek dengan internet. Tidak hanya handphone, mungkin perangkat-perangkat di rumah, mungkin kayak pembersih-pembersih lantai, lampu yang bisa dikontrol jarak jauh, ataupun perangkat-perangkat TV mungkin. Semua sudah terkait dengan ranah Internet of Things. Itu menjadi ancaman. CCTV itu ancaman kalau kita sempat di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kemudian terkait juga kebijakan dan regulasi. Itu yang harus dikembangkan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Itu harus diperbaiki, direvisi. Itu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sebuah keamanan. Oke. Selanjutnya diskusi. Atau sebelum masuk diskusi ini, ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Pak. Oke, cukup. Berarti kita masuk ke diskusi ya. Nah, pertanyaan pertama itu, mengapa perusahaan besar tetap bisa diretas? Ada yang bisa mengetahui? Kurang keamanan. Oke, kurang keamanan. Ada lagi yang ingin bisa menambahkan? Kenapa perusahaan besar itu tetap diretas? Oke. Sebenarnya kenapa tetap diretas itu pada dasarnya itu tidak ada keamanan itu yang benar-benar 100% itu aman. Jadi orang tetap berupaya untuk melakukan serangan, apalagi serangan yang sifatnya itu mendapatkan keuntungan finansial, kayak bank dan lain sebagainya. Sedangkan apa resiko dari tidak menerapkan keamanan yang baik dalam jaringan kampus? Sekarang kan kita di kampus, kira-kira kalau tidak ada keamanan di jaringan kampus itu kira-kira apa resikonya? Itu tadi kena malware itu, Pak. Ya, kena malware. Kebobolan data. Ya, kebobolan data. Apalagi? Data mahasiswa bisa diakses. Ya, data mahasiswa bisa diakses, nilai bisa dirubah, sebuah manipulasi bisa dilakukan. Bahkan sampai sistem keuangan kampus pun bisa diambil alih atau dirubah, dimanipulasi dan sebagainya. Banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh kampus maupun mahasiswanya. Kemudian ini, yang terakhir ini terkait dengan apa sih yang membedakan hacker dengan cracker? Kalian tahu? Hacker tuh kayak apa tuh IT yang yang apa itu baik, tapi kalau cracker itu ke penjahat. Oke, ada lagi yang punya gambaran jawaban? Oke, tadi betul. Hacker itu dasarnya adalah baik. Dia melakukan hack, tujuannya itu untuk menguji, sama kayak penetration testing. Sedangkan kalau cracker itu tujuannya itu merusak. Cara mereka lakukan itu sama-sama mengakses sebuah sistem. Satu tujuannya untuk menguji, yang satu tujuannya itu untuk merusak, mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi itulah gambaran keamanan. Jadi kita perlu waspada dalam penggunaan informasi, perangkat dan sebagainya supaya tidak terkena namanya itu serangan-serangan cyber, terjaga keamanan kita. Jadi untuk meningkatkan pemahaman Anda semua, nanti perlu saya siapkan terkait dengan tugasnya. Ini referensi yang kita pelajari, yang kita gunakan dalam pembelajaran tadi.
Kemudian ini adalah tugas individu. Coba kalian rangkum dan pahami dulu terkait dengan mengapa sih keamanan informasi itu penting di era digital. Silakan rangkum kalimat-kalimat Anda, usahakan nulis sendiri, tidak pakai ChatGPT, sehingga tujuan ini sebenarnya untuk menangkap pemahaman Anda. Oke, bisa dipahami ya terkait dengan tugasnya. Ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Oke, nanti pengumpulan tugasnya bisa dilakukan melalui LMS atau e-learning Universitas Bumi Gora. Oke, oke, cukup. Kalau gitu berarti kita cukupkan pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.